Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para orang tua kami yang kami muliakan, semoga senantiasa sehat selalu. Para alim ulama kami, para ustaz kami, para imam kami, guru-guru kami, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bersua, kembali duduk bersama dalam rangka saling menasihati dengan kebenaran dan ketakwaan, dan senantiasa mengharapkan keberkahan dari Allah di segala tempat majelis ilmu, insyaallah ta'ala. Insyaallah tuan-tuan, puan-puan sehat selalu, berkah selalu, dan rahmat Allah senantiasa menyucur deras kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Setelah vakum selama 1 bulan, alhamdulillah, dan setelah lamanya liburan akhir tahun mulai ikut-ikut baku ayam enggak malam ini. Subhanallah ya. Semoga malam tahun baru kemarin semua kita tidur saja ya, semua kita tidur saja, nggak ada bakar-bakar tertentu. Subhanallah, karena malam itu bukan malam perayaan kita, itu malam perayaan orang lain. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kembali kita duduk bersama, mencambuk hati kita masing-masing, mempersiapkan pertanggungjawaban diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas segala aktivitas yang telah kita perbuat, dan berbincang tentang menyadarkan diri, mencambuk hati. Tidak ada nasihat yang paling baik untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan senantiasa mengingat akhirat. Pembahasan tentang kematian ini sudah sering kita bahas. Namun pembahasan tentang neraka, ikhwan wa akhwat fillah, pembahasan tentang neraka ini baru sekali kita bahas, itu pun tahun 2022 seingat saya. Karena saya perhatikan judul-judul posternya, dan terakhir itu kita membahasnya 2 tahun yang lalu, yang namanya ilmu senantiasa diulang-ulang, insyaallah. Maka tidak ada nasihat yang paling baik agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah, dan agar kita tidak tertidur lelap, tertipu dengan duniawiah. Maka nasihat yang terbaik itu adalah mengingat akhirat, terutama tentang perkara neraka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, fa in lam tajidu jadi kalimatin thayyibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada neraka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk takut kepada neraka. Maka kata Nabi selanjutnya, walaupun hanya sekedar bersedekah dengan sebutir kurma. Pembahasan ini sering kita bahas. Jauhilah neraka, takutilah neraka, walaupun hanya sekedar bersedekah dengan sebutir kurma. Yang seolah-olah di zaman sekarang nilai sebutir kurma itu seolah-olah nggak ada nilainya. Namun Nabi SAW ingin menunjukkan kepada kita, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang dapat menjarakkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bertanya, dan ini hadis yang sering kita bahas juga. Bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa malaikat Mikail tak pernah tersenyum sedikit pun? Maka malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Ma dhahika Mikail mundu khalaqatin nar." Malaikat Mikail tak pernah lagi tersenyum semenjak diciptakannya neraka. La haula wala quwwata illa billah. Dan neraka ini telah Allah sifatkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Yang pertama, neraka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bi'sal masir, yang artinya seburuk-buruk tempat kembali.
Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Muluk ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah telah mensifati neraka dengan sebutan bi'sal qarar, seburuk-buruk tempat tinggal. Dan juga Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, Yawma la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna lagi. La haula wala quwwata illa billah. Hari ketika permintaan maaf tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim, dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. La ilaha illallah. Kemudian Allah juga mensifati neraka dengan nama Darul Bawar, lembah kebinasaan. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ibrahim ayat 28. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum Darul Bawar. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Tuhannya dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke tanah lembah kebinasaan. Allah Akbar. Mereka tukar surga Allah dengan lembah kebinasaan karena angkuh dan syahwatnya. Dan Allah juga mensifati neraka itu, ya ikhwah wa akhwati fillah, dengan darul fasiqin, negerinya orang-orang fasik. Dan dalam ayat lagi Allah juga menyebutkan asfalas safilin, tempat yang paling rendah. Oleh karena itu mari sama-sama kita mengingat, menyadarkan diri kita masing-masing, memuhasabah diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar kita mengenal tentang bagaimana isi di dalam neraka, dan ini kemungkinan akan terbagi pada dua pertemuan insyaallah taala. Kalau tidak habis pada malam ini, kita lanjutkan di malam selanjutnya. Baik, yang pertama tentang dalamnya neraka. Tentang dalamnya neraka. Untuk satu pintu, satu tingkat neraka, berapa kedalaman neraka yang telah Allah tentukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim 2844 menceritakan kepada kita semua, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sami'na wajibah. Kami duduk di majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami mendengar dentuman yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah bertanya kepada kami, "Atadruna ma hadza?" Kalian tahu enggak itu bunyi apa? Maka para sahabat dengan ketawaduannya dan kerendah hatiannya dan kejujurannya mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beginilah sifat seorang sahabat. Beginilah sikap para sahabat. Ketika mereka tidak mengetahui sebuah ilmu, mereka menyerahkan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita semua, Hadza hajarun ursila fi jahannam munzu 70 aman al-an hina intaha ila qa'riha. Bunyi dentuman tadi itu bunyi dentuman batu yang Allah lemparkan dari atas neraka 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Allahu Akbar. Berarti satu tingkat neraka, satu pintu neraka, ini kedalamannya 70 tahun perjalanan. Subhanallah, 70 tahun perjalanan. Kemudian bagaimana luasnya neraka? Memang tidak ada ditemukan dalil secara spesifik tentang berapa hektar luasnya neraka, tidak ditemukan. Namun Rasulullah SAW mengkabarkan tentang gambaran bagaimana luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani yaumil qiyamah." Matahari dan rembulan nanti di hari kiamat akan digulung atau dicemplungkan ke dalam neraka. Akan dicemplungkan ke dalam neraka. Kita ma'ruf dan kita mengetahui bahwa bagaimana besarnya matahari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bagaimana besarnya rembulan yang telah Allah ciptakan. Dan ternyata maksud mukawwarani,
Thawrani mukawwarani, dijelaskan oleh ulama hadis di dalam syarahnya, itu seperti mencemplungkan dua batu kerikil di samudra yang luas. Dua kerikil ini matahari dan bulannya dicemplungkan ke dalam samudra yang luas. Samudra itu gambaran nerakanya. La haula wala quwata illa billah. Betapa luas neraka Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dan kita dibanding dengan matahari itu tak sebanding. Bumi kita saja dibanding dengan matahari, kalau mengikuti ilmu sains, itu tak sebanding. Besarnya matahari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dibandingkan kita. Kita dibanding dengan bumi Allah, itu tak sebanding. Dan bandingkan dengan neraka Allah, luasnya. Allahu Akbar. Dan bagaimana beratnya neraka ini, ternyata Rasulullah SAW juga mengkabarkan. Namun tidak secara spesifik. Nabi ingin menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa menyeramkannya neraka Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan neraka pada hari kiamat. Betul. Dan kita akan menyaksikannya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika kita kelak nanti berdiri tegak di padang mahsyar, maka Allah akan memunculkan kekuasaan-kekuasaan yang sangat luar biasa, tak pernah kita lihat, tak pernah terpandang oleh mata. Kemudian Allah perintahkan neraka dikeluarkan dari bawah. Allah perintahkan neraka dikeluarkan dari bawah. Bagaimana proses dikeluarkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu ditarik neraka itu keluar oleh 70.000 rantai. Satu rantai itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Kalau dihitung-hitung, ada 4 miliar malaikat yang akan menarik neraka Jahannam dari bawah menuju ke permukaan. Betapa beratnya neraka tersebut. Dan kita bandingkan betapa besarnya malaikat Allah untuk satu orang malaikat. Allahu Akbar. Malaikat Jibril alaihi salam pernah menampakkan dirinya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi pingsan, Nabi telah melihatnya dan Nabi mengkabarkan kepada kita, Malaikat Jibril alaihi salam itu memiliki 600 pasang sayap. Satu sayap saja ia kepakkan itu sudah menutupi timur dan barat. Malaikat Israfil alaihi salam kepalanya berada di Sidratul Muntaha, sedangkan kakinya berada di bumi yang paling bawah. Apa yang patut kita sombongkan? Apa yang pantas kita sombongkan? Masih ada makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan yang lebih luar biasa, lebih dahsyat, lebih kuat daripada kita. Namun begitulah kita sebagai seorang manusia. Naik saja sedikit pangkat, sombongnya bukan nikmat. Allah berikan dia nikmat berlimpahan harta, naik pula dah dagunya. Allah berikan dia ilmu, agar semakin dia tawadu, justru semakin pongahlah peranainya. Ini nasihat untuk pribadi saya cuma. Subhanallah. Lantas bagaimana dengan pintu neraka? Allah kembali telah mengkabarkan kepada kita tentang pintu neraka di surah Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan-golongan tertentu. Berbeda dengan jannah, surga. Jannah memiliki 8 pintu, neraka memiliki 7 pintu. Kemudian Al-Imam Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini dan beliau berkata, awwaluha, yang paling bawah dulu, namanya Jahannam. Namanya Jahannam. Oleh karena itu tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, jangan pernah terlalu mudah mensifati sifat orang dengan sifat Jahannam. Patutlah kita harus menjaga lisan kita. Walaupun hanya sekedar bercanda lalu kita katakan kepada teman kita, sifatmu ini kayak Jahannam kali sifatmu ini. Enggak boleh. Karena kenapa? Jahannam ini tempat seburuk-buruk tempat, dan disinilah orang-orang yang mengingkari Allah, kufur kepada Allah, kekal di dalamnya. Mereka tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah keluar. La haula wala quwata illa billah. Apalagi sekarang lagi viral tentang film dari Malaysia, Pak. Siksa neraka katanya. Ini Malaysia punya, Pak. Saya belum nonton dan saya nggak mau nonton. Ya Allah Akbar. Banyak yang mengakui katanya filmnya menyeramkan. Padahal gambaran siksa neraka itu tidak ada yang bisa mencontohkannya.
Gambaran siksa neraka itu tidak ada yang tahu sedikit pun. Bagaimanapun manusia bersatu, 8 miliar manusia bersatu untuk menggambarkan bagaimana siksa neraka, itu tidak akan pernah sama dengan siksa neraka yang aslinya. Bagaimanapun manusia bersatu untuk membuat bagaimana keindahan surga, itu juga tidak akan menandingi bagaimana indahnya surga yang aslinya. Namun di sini kita lihat banyaknya orang yang sadar ketika menonton film tersebut. Walaupun ya, kita lanjutlah ke sini lagi. Saya bukan komentator film. Saya bukan komentator film. Tapi tonton puan-puan yang saya muliakan. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua, di atas dari Jahannam kata Imam Ibn Jurayj adalah Lazah. Namanya Lazah. Di atasnya lagi namanya Hutamah. Di atasnya lagi namanya Sa'ir. Di atasnya lagi namanya Saqar. Dan neraka Saqar ini diperuntukkan bagi mereka yang senantiasa tidak melaksanakan salat dan melalaikan salat. Namun sebagian ulama lagi menyebutkan neraka Saqar ini diperuntukkan bukan orang yang tidak salat. Karena orang yang tidak salat tempatnya bukan di Saqar, tapi di Jahannam. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan Saqar ini diperuntukkan bagi mereka yang senantiasa melalaikan salat. Dan pembahasan salat ini pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebulan yang lalu. Di atas Saqar ada yang namanya Jahim. Dan di atas Jahim yang paling atas tingkatan neraka dan paling ringan siksaannya itu di Hawiyah. Walaupun seolah indah namanya Hawiyah, tapi jangan berikan nama anak perempuan kita dengan Hawiyah. Ini nama neraka. Dan apa siksaan neraka yang paling ringan? Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwa siksaan neraka yang paling ringan adalah seorang hamba diberikan 2 sendal yang tercipta dari neraka, dipasangkan ke kakinya, maka mendidih otaknya, meletus, meledak. La haula wala quwwata illa billah. Dan dia merasa itu siksaan yang paling berat menurutnya, padahal itu siksaan yang paling ringan. Allahu Akbar. Kita lanjutkan tonton yang saya muliakan. Allah pun juga berfirman di surah Al-Balad ayat 20. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada di dalam neraka yang pintunya ditutup dengan rapat. Apa tafsirnya? Al-Imam Al-Juni menafsirkan, qala wallah, demi Allah, wala la tastaqirru aqdamuhum ala qararin abadan. Telapak kaki mereka sama sekali tidak dapat menetap selama-lamanya. Mereka injakkan kaki mereka di dataran neraka, langsung hilang kakinya. Disiksa bertubi-tubi. Allah bangkitkan lagi, mereka disiksa lagi. Allah bangkitkan lagi, mereka disiksa lagi. Walau Allah, demi Allah, la yanzuruna fiha ila adimi sama'in abadan. Demi Allah, mereka tidak akan pernah sama sekali melihat indahnya ciptaan langit Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Walau Allah, la taltaqi jufunu a'yunihim ala ghamdi naumin abad. Dan demi Allah, kelopak mata mereka tidak akan pernah tertutup, apalagi untuk tidur selama-lamanya. La haula wala quwwata illa billah. Lantas apa bahan bakar neraka? Bahan bakar neraka telah Allah firmankan juga, telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'annya. Ternyata semua telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat neraka dan sifat-sifat surga. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Batu yang bagaimana sifatnya menjadi bahan bakar neraka ini? Para ulama tafsir menyebutkan, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, yang pertama sifat batu neraka ini, bahan bakar neraka ini, yang pertama adalah sur'atul iqadi, cepat menyalanya. Secepat-cepat bensin yang dinyalakan dengan api masih cepat mereka lagi. Yang kedua, natanur raihah, memunculkan bau yang tidak sedap. Memunculkan bau yang tidak sedap. Di dalam neraka jangan pernah ada harapan agar mencium bau wangi-wangi, tidak. Semuanya bau busuk yang menusuk hidung. La haula wala quwwata illa billah. Jangankan bau busuk yang ada pada di dalam neraka, kita saja kalau di dalam kamar ada cicak terjepit Pak, di jendela, itu busuk enggak, Bu? Busuk, ya Allahu Akbar. Itu kalau ada cicak terjepit saja di antara pintu atau engsel jendela, tercium ke semerbak bau bangkainya. Dan itu menyiksa, mengganggu. Apalagi di dalam neraka tidak akan pernah ada wangi-wangian. Dan bau yang paling busuk
itu ada pada, minta maaf, keluar dari kemaluan orang yang hobi melakukan perzinahan. Allahu Akbar. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita dalam hadis sahih bahwa akan keluar cairan dari kemaluan orang yang suka melakukan zina. Allahu Akbar. Kemudian bau dari nanah-nanah tersebut menyiksa dan mengganggu seluruh ahli neraka, ditambah dengan batu yang memunculkan bau yang tidak sedap. Bagaimana sifat batunya lagi? Kasratut dukhon, memicu asap yang sangat banyak. Jangankan asap neraka, kemarin seingat saya tahun 2015 atau 2016 lah, yang dimana terjadi kebakaran hutan yang hebat. Lalu di Riau itu langit biru itu tak ada nampak. 2015 ya. 2015 ya, betul. Seingat saya 2015. Berbulan-bulan kita tidak bisa melihat birunya langit. Dan itu di Pekanbaru banyak yang kena ispa. Ya, infeksi paru-paru, banyak yang kena ispa waktu itu. Jangankan itu, ketika kita bakar sampah saja, coba kita hirup udaranya, hidup asapnya. Kalau enggak batuk, bawa ke klinik dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Apalagi asap di dalam neraka dan penuh akan asap di dalamnya. Asap gunung Merapi saja itu sudah melumpuhkan kulit dan sudah dapat membuat orang meninggal. Apalagi asap di neraka. Dan sifat yang lainnya syiddatul iltisaqi fil abdan. Batu-batu ini sangat menempel di kulit-kulit ahli neraka. Udah panas, menempel lagi di kulit ahli neraka. Kemudian quwwatu harriha idza humihat. Sangat kuat panasnya apabila dipanaskan. Dan siapa yang pertama kali yang akan dilemparkan oleh Allah masuk ke dalam neraka? Allahu Akbar. Dalam khutbah kemarin yang kita bahas di Masjid Taqwa, ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan di neraka pun juga ada orang-orang yang hisabnya diringankan, kemudian langsung dilemparkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Dan hadis ini sudah sering kita bahas di bab ikhlas kemarin. Yang pertama, kata Nabi SAW, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajul istushhida. Yang pertama kali yang Allah panggil nanti di hari kiamat adalah orang yang syahid di jalan Allah. Mereka yang berperang di jalan Allah. Kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, dan kemudian dia ingat. Lalu Allah pun bertanya, engkau gunakan apa nikmat yang telah aku berikan? Maka mereka menjawab, ya Allah, aku gunakan nikmat yang kau berikan untuk berperang di jalanmu sampai aku syahid di jalanmu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kazabta, engkau berdusta, walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Engkau berperang agar engkau dikatakan pemberani, agar engkau dikatakan kesatria, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Dan syahwatmu di dalam hati ketika gelar itu tersebut kepada dirimu, engkau dipuji oleh orang dan engkau merasa nyaman, dan itu telah engkau dapatkan. Maka kata Nabi SAW, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat melengserkan wajahnya ke tanah, kemudian langsung dilemparkan ke dalam neraka tanpa melalui proses sirat al-mustaqim, tanpa melalui proses yang lainnya, langsung dilemparkan ke dalam neraka Allah. Inilah orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Dipanggil lagi orang yang kedua, orang ahli ibadah, membaca Quran, orang yang ahli ilmu, dipanggil. Udah dipanggil juga orang yang ahli sedekah. Ditanya oleh Allah kembali, engkau gunakan apa nikmat yang telah aku berikan? Maka mereka dengan bangganya menjawab, ya Allah, aku mempelajari ilmu karenamu ya Allah, dan aku ajarkan manusia karenamu ya Allah. Maka Allah pun menjawab, engkau dusta. Engkau belajar ilmu dan mengajarkannya agar engkau dikatakan alim, agar manusia memuliakanmu, dan gelar itu telah engkau dapatkan, dan manusia memang memuliakanmu. Niatnya tidak ikhlas karena Allah. Dan begitu juga dengan sedekah, agar engkau dikatakan dermawan. Lalu mereka semua dilempar begitu saja di dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, di dalam neraka jangan pernah dibayangkan di dalam neraka itu seperti mirip dengan film siksa neraka. Karena saya pernah lihat beberapa cuplikan skinnya.
Di situ di film itu jangan pernah kita menganggap neraka itu dengan berwarna keoren-oren dan kemerah-merahan. Tidak. Di dalam neraka itu gelap. Kita tidak dapat melihat kecuali atas izin Allah. Karena ada beberapa hadis di mana Allah mengizinkan ahli neraka melihat satu sama lainnya untuk menghinakan, untuk saling menghinakan. Kemudian setelah itu Allah butakan lagi, Allah gelapkan lagi neraka tersebut. Sebagaimana Allah firmankan di surah Yunus ayat 27. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kata Allah, mendapatkan balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pun pelindung dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Di sini Allah menggambarkan tentang isi di dalam neraka itu seperti kepingan-kepingan malam gelap gulita. Bukan hanya satu malam saja, tapi berkeping-keping. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menafsirkan, "Aturawnaha hamra kanarikum hadhihi?" Apakah kalian mengira warna neraka itu seperti warna apimu di dunia ini, yaitu berwarna oranye, kemerah-merahan atau biru? Maka kata Abu Hurairah, "La, hiya aswadu minal qam." Tidak. Bahkan mereka lebih hitam daripada aspal yang paling hitam. Saking gelapnya di dalam neraka. Bayangkan tuan-tuan yang saya muliakan. Siksaan datang bertubi-tubi dari arah kanan, depan, belakang tanpa dia sadari karena gelapnya siksaan di dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana pakaian ahli neraka? Ternyata mereka diberikan pakaian, namun pakaian yang penuh akan siksaan. Allah setelah mengkabarkan kepada kita di surah Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka, ahli neraka, terbuat dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Rasulullah SAW juga menambahkan tentang ciri-ciri pakaian ahli neraka. Bukan hanya tercipta dari aspal neraka, bukan hanya panasnya yang 70 kali lipat lebih panas daripada api yang di dunia. Namun kata Nabi SAW, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'an min jarabin." Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu siksaan. Nabi menyebutkan salah satu jenis siksaan. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan nihayah sebelum ia mati dan sebelum bertobat kepada Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dan akan mengenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, ditambah dengan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal dari neraka. Apa itu nihayah? Meratap kematian. Dan biasanya meratap ini lebih dominan kaum muslimah. Allahu Akbar. Bersedih ketika meninggal orang dicintai wajar. Tapi kalau sampai mengamuk, sampai melempar barang, sampai menendang pintu, ini dilarang dalam syariat Islam. Dan ini disebut dengan nihayah, meratap. Dan ancamannya bukan main. Kata Nabi SAW, dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam posisi menggunakan pakaian ahli neraka yang terbuat dari cairan tembaga ditambah dengan penyakit gatal dari neraka. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian fisik ahli neraka. Bagaimana Allah menciptakan fisik mereka nanti di neraka? Rasulullah SAW bersabda, "Inna ghilaza jildil kafirin snatani wa arba'una dhira'an bi dhira'il jabbar." Sungguh tebalnya kulit seorang kafir di neraka itu 42 hasta. 42 hasta. Satu hasta itu berapa, Pak? Segini, Pak. Ini hasta ya. 42 hasta. Kenapa kulitnya yang ditebalkan? Kenapa kulitnya yang ditebalkan? Karena kulit itulah tempat penyiksaan yang paling menyakitkan dibanding yang lainnya. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, giginya Allah besarkan sebesar gunung Uhud. Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke tempat Uhud, itu besar, Pak. Allahu Akbar. Artinya di sini Allah buat fisik mereka cacat dan membuat mereka menderita. La ilaha illallah. Kemudian makanan dan minuman ahli neraka. Kita Isya jam 28 24 34 lah ya.
Masih lama lagi, subhanallah. Baik, insya Allah bisa kita habiskan satu bab tentang makanan dan minuman ahli neraka. Baru nanti pekan depan kita akan membahas jenis siksaan neraka. Karena jenis siksaan neraka ini terbagi dua, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang pertama siksaan secara batin, yang kedua siksaan secara zahir. Apa saja contoh-contohnya insya Allah akan kita bahas di Sabtu depan. Kita akan membahas habis tentang makanan dan minuman ahli neraka. Ada 5. Yang pertama, zakum. Zakum. Allah Ta'ala berfirman di surah Ad-Dukhan 4346. Inna syajarataz zakum ta'amul azim kalmuhli yaghli fil butun kalghalyil hamim. Apa kata Allah? Sesungguhnya pohon zakum itu makanan yang disediakan untuk orang yang senantiasa hobi melakukan dosa. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Kemudian Allah kembali mengkabarkan di surah As-Saffat 62-63. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Buahnya seperti kepala syaitan. Sungguh mereka benar-benar memakan sebagian pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Apakah mengenyangkan? Tentu justru membuat semakin lapar. La haula wala quwwata illa billah. Semakin mereka memakannya, semakin lapar mereka dan semakin tersiksa perut mereka. La ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, Zakara ta'ala annahum ya'kuluna min hadhihi asy-syajarati allati la absha'a minha wa la aqbaha min manzariha ma'a ma hi 'alayhi min su'i ta'am. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa penghuni neraka kelak akan memakan buah dari pohon ini yang bentuknya tiada lebih mengerikan dan tiada yang lebih buruk darinya selain dari rasanya yang luar biasa, baunya, citranya yang sangat buruk. Mereka terpaksa memakan pohon zakum itu karena mereka tidak menemukan makanan lainnya kecuali dari pohon tersebut. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengkabarkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, "Lau anna qatratan min az-zaqumi qutirat fi bihari dunya absadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'ama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya satu tetes zakum itu diteteskan ke dunia, maka niscaya ia telah merusak sumber makanan, sumber penghidupan manusia di bumi seluruhnya. Satu tetes zakum, Pak. Satu tetes zakum diteteskan ke dunia, hancur semua penghidupan, sumber kehidupan di bumi. Lantas kata Nabi, bagaimana lagi kalau itu dijadikan makanan untuk manusia? Allahu Akbar. Imam Sa'id ibn Jubair berkata, "Iza ja'a ahlun nar istaghathu bi syajaratuz zakum." Ketika penduduk neraka kelaparan dan memang Allah akan membuat mereka semakin lapar, tersiksa dengan rasa laparnya, maka mereka meminta tolong agar diberikan makanan. Kemudian mereka diberikan makanan dari pohon zakum dan mereka memakannya. Fakhtalasat juluda wujuhihim. Ketika mereka memakannya, wajah-wajah mereka terkelupas. Allahu Akbar. Falau anna marra bihim ya'rifu juluda wujuhihim fiha. Jika seseorang melewati mereka, niscaya mereka akan mencium bau busuk yang keluar dari kulit wajah mereka. Ini makanan yang pertama. Yang kedua, ghislin namanya. Apa itu ghislin? Allah Ta'ala kembali mengkabarkan di surah Al-Haqqah ayat 36. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali ghislin. Apa itu ghislin? Ibnu Abbas menafsirkan, al-ghislin ad-damu wal ma'u yasilu min luhumihim. Darah dan nanah yang mengalir dari tubuh mereka sendiri. Jadi dalam tafsir yang lainnya yang pernah kita baca, ada seorang malaikat yang Allah tugaskan. Akan ada nanti malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menampung seluruh darah dan nanah yang berceceran, yang berserak dari ahli neraka. Kemudian darah dan nanah itu dipanaskan dalam sebuah danau di neraka, kemudian dijadikan minuman untuk mereka. Allahu Akbar. Yang ketiga, makanan minuman ahli neraka adalah al-hamim. Apa itu hamim? Surah Ar-Rahman ayat 44. Yaqufuna bainaha wa baina hamimin an.
Mereka berkeliling di antaranya, dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Artinya Al-Hamim itu, ibu-ibu masak air, kemudian apinya itu sampai api yang paling tinggi. Kemudian memuncak panasnya, sampai kering airnya. Kalau ini berbeda. Airnya semakin memuncak panasnya, semakin panas, dan tidak ada yang paling panas selain Al-Hamim ini. Sepanas-panas air yang menggelegak, cairan yang menggelegak di bumi, masih panas Al-Hamim tadi. Dan Al-Hamim inilah yang akan diminum oleh ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Apa kata Ibnu Abbas? Harrun wa qad balagha al-ghayata fil hararah, la yustata'u min shiddati dzalik. Air yang sangat panas hingga tidak tertahankan lagi karena sudah sampai kepada puncaknya. Al-Imam Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi menafsirkan, yukhadul abadu, Allahu Akbar, seorang hamba ditangkap lalu diputar pada ubun-ubunnya di dalam air yang Al-Hamim tadi, disiram di atas kepalanya hingga semua dagingnya lebur, yang tertinggal cuma al-lahmu wa yabqal azmu wal ainani fil ra'si. Ketika disiramkan dagingnya melebur, yang tinggal hanya tulang dan bola matanya. Allahu Akbar, agar dia dapat menyaksikannya. Yang keempat, makanan dan minuman ahli neraka disebut dengan al-ghassaq. Apa itu al-ghassaq? Pertama Allah kabarkan di surah Shad ayat 57. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi ghassaq itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu air neraka yang sangat dingin. Tapi jangan pernah lega. Oh, ternyata ada dingin di dalam neraka. Jangankan dingin di neraka, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bapak Ibu yang pernah pergi haji dan umrah di musim dingin. Kemarin kita pergi di Madinah. Itu Pak, Bapak Ibu, malamnya 9 derajat Celcius. Hidung berdarah, Pak. Hidung berdarah. Tenggorokan semakin sakit. Menusuk sampai ke badan. Pagi harinya 14 derajat Celcius, menghitam kulit saya. Ini bukan karena panas, tapi ini karena dingin. Ya, karena dingin. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu dinginnya dunia. Apalagi dinginnya akhirat, dinginnya neraka. La ilaha illallah. Subhanallah. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, ghassaq itu adalah ainun fi jahannam yasilu ilaiha humah kulli dhati humah min hayyatin wa aqrabin wa ghairu dhalik. Ghassaq itu adalah suatu mata air yang dingin di dalam neraka, mengalir, terkandung di dalamnya racun dari setiap ular neraka dan kalajengking neraka. Jadi di neraka itu ada binatang-binatang yang akan menyiksa. 2 di antara yang telah Allah sebutkan, ular dan kalajengking. Bagaimana size-nya, bagaimana bentuknya, wallahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian anak Adam, kita terjemahkan di sini. Kemudian anak Adam dicelupkan ke dalam air yang dingin tadi. Maka daging dan kulitnya ketika diangkat, daging dan kulitnya bergantung di kedua sikunya dan kedua tumitnya. Lalu diseret semua dagingnya, menggantung seperti orang menyeret bajunya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan yang terakhir, makanan minuman ahli neraka disebut dengan as-sadid, atau nama lainnya tinatul khabal. Apa itu? Zakum, hamim, ghassaq, ghislin dicampur jadi satu. Namanya sadid atau tinatul khabal. Allah sediakan di dalam neraka sebuah danau yang tercipta dari 4 bahan dasar tadi makanan minum ahli neraka. Kemudian Allah siksa hamba-hambanya di dalam danau tersebut. Salah satunya kemarin yang pernah kita sampaikan adalah menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang tidak ada padanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, askanallahu fi radqatil khabar.
Allah tenggelamkan dia dalam radwatul khabal. Sampai kapan? Sampai dia membuktikan apa yang pernah ia tuduhkan. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali kelak. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali kelak di Bapak Ibu yang saya muliakan di pertemuan yang kedua tentang jenis-jenis siksaan yang kedua. Siksaan yang pertama batiniyah, yang kedua siksaan secara zahirnya. Di sini Nabi SAW menyebutkan hadisnya panjang lebar tentang siksaan bagaimana orang yang suka melakukan perzinahan, bagaimana orang yang meninggalkan salat, bagaimana orang yang suka menghibah, bagaimana orang yang suka berngadu domba dan lain sebagainya. Allah dan Rasulnya telah mengkabarkan di dalam hadis melalui perantara wahyu kepada Nabi SAW di dalam hadisnya tentang bagaimana siksaan-siksaan tersebut. Percayalah, jangan pernah berani bermain-main dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Haruskah kita beramal takut kepada neraka? Harus. Maka saya katakan, beramallah mengharap surga, beramallah karena takut neraka. Harus. Ikhlas itu bukan berarti kalau ada orang beramal mengharap surga enggak ikhlas. Rukun ikhlas itu 3, Bapak Ibu yang saya muliakan. Rukun ikhlas itu ada 3. Yang pertama, roja. Apa itu roja? Bukan rujak, Bapak Ibu. Roja. Apa itu roja? Roja ini mengharap. Apa yang diharapkan? Balasan dari Allah. Yang kedua, khauf. Khauf itu apa? Rukun dari ikhlas ini. Takut. Takut akan azab Allah. Yang ketiga, hubbu, cinta, mencintai yang memerintahkan kita berbuat amal itu. Cintai amalnya, cintai zat yang memerintahkan kita untuk beramal. 3 rukun inilah baru naik ke ikhlasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mengharap surga ini tidak ikhlas, bagaimana dengan hadis seorang sahabat muda baru nikah, Bapak Ibu yang saya muliakan, baru nikah dia, pengantin baru, kemudian minta maaf, mereka malam pertama, tapi dilakukan di siang hari, makanya tidak disebut siang pertama. siang pertama. Mereka melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai, terdengarlah panggilan jihad. Yaitu perang Uhud. Pemuda ini keluar, belum mandi junub, belum mandi janabah. Saking semangatnya dia untuk berjihad di jalan Allah. Dibawanya pedangnya, kemudian dia menghampiri Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau aku ikut perang ini, kemudian aku terbunuh di jalan Allah, apakah balasanku surga? Maka Nabi menjawab, na'am, betul, berangkat dia. Lalu kata Nabi SAW mengkabarkan kepada kita, ketika dia meninggalkanku, aku melihat 2 orang malaikat sedang memandikannya di atas kepalanya. Karena dia belum mandi janabah. Bayangkan, saking cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, membela kebenaran, ditinggalkannya malam pertamanya. Padahal dia baru pengantin baru. Kalau itu diterapkan kepada kita, Bapak Ibu, ada pengantin baru, tiba-tiba ada medan jihad, mau nggak dia pergi? Subhanallah, sulit menjawabnya. Pemuda ini langsung berangkat, bawa pedang. Ternyata betul, dia termasuk orang yang salah satu daripada 70 syuhada yang wafat di perang Uhud. Bapak Ibu yang pernah pergi ke sana, biasanya ada nanti pagar yang melebar, sebuah kotak. Nah, disitulah makam para pejuang Uhud. Biasanya kita akan memberi salam di situ. Kita akan memberi salam kepada para pejuang Uhud. Siapa yang belum pernah pergi umrah, semoga Allah berikan kemudahan dan Allah panggil dirinya, insyaallah taala. Dan siapa yang sudah pernah pergi, semoga Allah mudahkan urusannya untuk pergi haji. Ya ibu-ibu, subhanallah, indah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi yang namanya ikhlas itu adalah mengharapkan imbalan dari Allah, takut akan ancaman Allah, dan mencintai zat yang memerintahkan untuk beramal tersebut. Inilah ikhlas yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin yang sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa menit, ada pertanyaan. Subhanallah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita cukupkan insyaallah taala. Nah, ini dia. Ketika panitia merencanakan nanti ada pertanyaannya, Pak.
Silakan, silakan. Apakah neraka ada penghuninya atau belum gitu? Ada penghuninya, Bang ya? Baik. Apakah surga dan neraka sekarang itu ada penghuninya? Maka ulama ahlus sunnah dalam akidah mereka sepakat masih kosong. Belum ada. Masih kosong. Surga dan neraka itu masih kosong. Lantas di mana Allah letakkan orang-orang yang telah mendahului kita? Mereka masih di alam barzah. Kecuali para nabi dan rasul itu ada tempat tersendiri, tempat khususnya. Lantas bagaimana lagi dengan hadis Nabi di mana Nabi pernah melihat orang disiksa begini, hukumannya begini? Maka itulah maha kuasa Allah. Itulah maha kuasa Allah. Isra dan Mi'raj itu juga adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Adapun siksaan-siksaan yang telah dikabarkan oleh Nabi kepada kita, yang melakukan ini siksaannya, yang melakukan ini siksaannya, itu terjadi di mimpi Nabi SAW. Dan mimpi seorang Nabi dan Rasul itu wahyu yang wajib kita imani. Mimpi dari para Nabi dan Rasul ini wahyu. Dan itu Allah telah kabarkan. Ibaratnya bahasa sekarang, Allah bawa Nabi ke masa depan untuk mengkabarkan hikmahnya kepada umatnya. Namun faktanya, dalam akidah yang diyakini oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, neraka surga itu masih kosong. Begitulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Allah telah mengkabarkan apa yang terjadi di masa depan. Jangankan Nabi Muhammad, Al-Quran saja itu sudah banyak berbincang tentang masa depan. Berbincang tentang masa depan. Salah satunya bagaimana siksaan-siksaan di dalam neraka telah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ya, maka ambillah hikmah dari hal itu semua. Begitu Bang ya. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu? Tidak ada ya? Kita cukupkan demikian. Kalau ada materi yang keliru, mohon tunjuk ajarnya. Karena yang berbicara ini hanya manusia biasa. Kalau ada akhlak atau lisan yang tersilap, mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.